Pada kesempatan ini kita akan bahas jebakan finansial, mulai dari level bawah, level menengah, sampai level atas, agar kamu lebih memahami sudut pandang finansial dari berbagai level. Bagian 1. Jebakan finansial level bawah. Semakin rendah posisi, semakin mahal harga untuk terlihat cukup. Ada satu hal yang jarang dibicarakan tentang karyawan level bawah. Bukan soal gaji kecil, bukan soal kerja keras, tapi soal tekanan untuk terlihat layak di saat mereka justru paling rapuh secara finansial. Dan ironisnya, justru di level inilah orang paling sering memaksakan diri untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak mampu mereka tanggung. Masuk dunia kerja pertama kali, yang berubah bukan hanya rutinitas. Yang berubah adalah cara kamu dilihat. Kamu tidak lagi dinilai dari potensi, tapi dari penampilan. Dari cara berpakaian, dari gadget di tangan, dari kendaraan yang kamu pakai. Bahkan sebelum kamu bicara soal kinerja, orang sudah menarik kesimpulan tentang posisimu di hidup ini. Di level bawah, kamu paling sering merasa harus membuktikan sesuatu, bukan ke atasan, tapi ke lingkungan, ke teman kantor, ke keluarga, ke diri sendiri. Ada dorongan halus tapi konstan. Saya kerja, masa kelihatannya biasa-biasa aja? Dan disinilah jebakan pertama muncul. Bukan karena kamu ingin pamer, tapi karena kamu takut dianggap gagal, takut terlihat tidak naik kelas, takut diremehkan, takut dianggap belum jadi siapa-siapa. Perasaan ini jarang diakui, tapi hampir semua orang di level bawah pernah merasakannya. Maka barang-barang tertentu mulai terasa penting. Bukan karena fungsinya, tapi karena maknanya. HP bukan lagi alat komunikasi. Ia jadi simbol. Saya kerja beneran. Motor bukan lagi alat transportasi. Ia jadi tanda. Saya mandiri. Baju kantor bukan lagi soal rapi. Ia jadi kamuflase. Saya pantas ada di sini. Lalu datang kalimat yang mengubah segalanya. Bisa dicicil. Kalimat ini terdengar ramah, memberi harapan, memberi rasa mampu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang menukar masa depanmu demi ketenangan sesaat hari ini. Kenapa yang bergaji kecil justru lebih berani nyicil? Bukan karena bodoh, bukan karena tidak paham uang, tapi karena tekanan psikologisnya lebih besar. Mereka tidak punya tabungan besar untuk merasa aman, tidak punya jabatan untuk merasa dihargai, tidak punya posisi untuk merasa cukup. Yang mereka punya hanya satu hal, citra. Dan citra itulah yang mereka pertahankan dengan cara apapun. Setiap notifikasi pengajuan disetujui terasa seperti kemenangan kecil. Bukan kemenangan finansial, tapi kemenangan emosional. Akhirnya saya bisa sejajar. Akhirnya saya nggak kelihatan ketinggalan. Masalahnya, kemenangan ini harus dibayar setiap bulan. Dengan rasa cemas, dengan napas pendek, dengan hidup yang selalu kejar-kejaran. Di level bawah, orang jarang beli karena ingin lebih kaya. Mereka beli supaya tidak merasa kecil. Dan ini bukan kesalahan individu semata. Ini efek dari sistem kerja dan sosial yang diam-diam mempermalukan mereka yang baru mulai. Bagian ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka mata. Bahwa jebakan finansial pertama dalam karier bukan soal kurang pintar mengatur uang. Ia hampir selalu dimulai dari satu hal sederhana, keinginan untuk diakui di saat posisi belum memberi rasa aman. Bagian 2. Jebakan finansial level menengah. Zona paling berbahaya saat uang datang tapi kendali menghilang. Di level menengah, masalah finansial jarang terlihat dramatis. Tidak ada kelaparan, tidak ada krisis langsung. Justru karena itulah ia paling sulit disadari. Mari kita mulai dari satu fakta penting. Secara statistik dan psikologis, kenaikan pendapatan tidak otomatis meningkatkan rasa aman. Yang meningkat adalah ekspektasi.
Dan ekspektasi tidak datang dari satu arah. Ia datang dari lingkungan kerja, keluarga, dan yang paling berbahaya, dari identitas baru yang kamu sematkan pada dirimu sendiri. Begitu seseorang masuk level menengah, ia tidak lagi disebut anak baru. Ia disebut sudah lumayan. Dan kata lumayan ini sangat berbahaya. Karena lumayan berarti tidak boleh terlihat kekurangan, tidak pantas hidup terlalu sederhana, dan seharusnya sudah tahu standar. Standar inilah yang perlahan menggeser cara seseorang mengelola uangnya. Perhatikan ini baik-baik. Di level menengah, pengeluaran jarang melonjak drastis. Yang terjadi adalah akumulasi pengeluaran kecil yang semuanya terasa masuk akal. Makan siang yang sedikit lebih mahal. Ngopi yang bukan lagi pilihan, tapi rutinitas sosial. Pakaian kerja yang sedikit lebih pantas. Secara individual, semua tampak sepele. Secara kolektif, mereka menggerus kebebasan. Manusia jarang bangkrut karena satu keputusan besar. Mereka bangkrut karena serangkaian keputusan kecil yang tidak pernah mereka evaluasi ulang. Dan level menengah adalah ladang subur bagi keputusan-keputusan semacam ini. Sekarang kita masuk ke jebakan berikutnya. Cicilan yang terlihat rasional. Di level bawah, cicilan sering emosional. Di level menengah, cicilan terlihat intelektual. Bahasanya berubah. Bukan lagi biar kelihatan, tapi biar efisien, biar jangka panjang, biar produktivitas naik. Masalahnya bukan pada niat, masalahnya pada asumsi tersembunyi bahwa pendapatan akan stabil, kesehatan akan selalu baik, dan sistem kerja akan selalu adil. Padahal sejarah karir manusia jarang seideal itu. Ada fenomena menarik di level ini yang jarang dibahas secara jujur. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin sulit ia menurunkan gaya hidup. Bukan karena tidak mampu, tapi karena biaya sosialnya terlalu mahal. Turun gaya hidup berarti terlihat mundur, memicu pertanyaan, dan dalam banyak budaya kerja dianggap sinyal kegagalan. Maka orang bertahan, bukan karena nyaman, tapi karena takut dilihat berubah. Di titik ini, uang tidak lagi berfungsi sebagai alat kebebasan. Ia berubah menjadi alat stabilisasi citra. Uang digunakan untuk menjaga agar hidup tampak konsisten. Padahal di dalam, banyak orang level menengah mulai merasa lelah. Lelah mempertahankan ritme. Lelah mengejar standar yang tidak pernah mereka tetapkan sendiri. Yang menarik, banyak orang di level ini merasa mereka aman. Padahal indikator keamanannya rapuh. Tabungan tipis, pengeluaran kaku, dan hidup sangat bergantung pada satu sumber penghasilan. Ini bukan krisis, tapi prakrisis. Fase yang terlihat baik-baik saja, sampai sesuatu berubah. Jika level bawah bicara tentang mencari pengakuan, maka level menengah bicara tentang mempertahankan posisi. Dan mempertahankan sesuatu selalu lebih melelahkan daripada membangunnya. Banyak orang tidak terjebak finansial karena kurang pintar. Mereka terjebak karena terlalu patuh pada standar yang tidak pernah mereka diskusikan secara sadar. Bagian 3, jebakan finansial level atas. Uang ada, tapi rasa aman menghilang. Di titik ini, mari kita luruskan satu kesalahpahaman besar. Banyak orang percaya bahwa masalah finansial berkurang seiring naiknya jabatan. Secara angka mungkin benar, secara psikologis justru sebaliknya. Di level atas, uang memang lebih banyak. Namun yang juga meningkat adalah ketergantungan pada stabilitas. Dan disinilah paradoks pertama muncul. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin sedikit ruang untuk membuat kesalahan. Saya ingin Anda memahami satu konsep sederhana. Keamanan finansial tidak ditentukan oleh besar gaji, tapi oleh seberapa mudah hidup bisa disesuaikan saat kondisi berubah. Dan di level atas,
hidup justru paling sulit disesuaikan. Mari kita lihat struktur pengeluaran di level ini. Pengeluaran bukan lagi soal keinginan pribadi. Ia telah berubah menjadi kewajiban struktural. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, ia simbol keberhasilan. Mobil bukan sekadar alat transportasi, ia representasi jabatan. Pendidikan anak bukan sekadar masa depan, ia cermin status sosial. Semua ini membuat pengeluaran menjadi kaku, dan kekakuan adalah musuh utama keamanan finansial. Sekarang kita masuk ke jebakan yang paling jarang diakui, utang yang dibungkus dengan legitimasi sosial. Di level bawah, utang sering disembunyikan. Di level menengah, utang dirasionalisasi. Di level atas, utang dinormalisasi. Bahasanya terdengar dewasa. Ini konsekuensi posisi. Semua orang di level ini begitu. Ini standar industri. Masalahnya bukan pada utang itu sendiri. Masalahnya pada ketergantungan total pada narasi kesuksesan. Ada satu ketakutan besar yang hampir tidak pernah diucapkan oleh orang-orang di level atas. Bukan takut miskin, tapi takut turun kelas. Turun kelas bukan soal kehilangan uang, ia soal kehilangan identitas. Ketika posisi hilang, banyak simbol ikut runtuh. Dan karena simbol-simbol itu mahal, orang bertahan pada posisi bahkan ketika mereka sudah lelah. Di titik ini, pekerjaan tidak lagi soal pengembangan diri. Ia menjadi alat perlindungan gaya hidup. Dan ini berbahaya, karena hidup seseorang menjadi terlalu bergantung pada satu sistem yang tidak sepenuhnya bisa ia kendalikan. Perhatikan pola ini. Orang di level atas jarang berhenti, bukan karena tidak punya pilihan, melainkan karena biaya untuk berubah terlalu besar. Mereka tidak terjebak oleh kebutuhan, melainkan oleh konsistensi. Hidup mereka sudah diatur sedemikian rupa, sehingga perubahan kecil saja terasa seperti ancaman besar. Ada ironi yang jarang disadari. Semakin tinggi posisi, semakin sering seseorang berkata bahwa ia baik-baik saja. Padahal di balik itu, banyak yang hidup dalam kecemasan sunyi. Takut tidak relevan, takut tergeser, takut satu keputusan salah merusak semuanya. Mari kita jujur, level atas bukan penjahat dalam cerita ini. Mereka juga korban dari sistem yang mengaitkan nilai manusia dengan jabatan dan simbol. Dan selama itu tidak disadari, uang sebanyak apapun tidak akan pernah terasa cukup. Di level atas, orang tidak lagi bekerja untuk hidup lebih bebas. Mereka bekerja agar hidupnya tidak runtuh. Bagian 4, fenomena besar. Kenapa yang paling bawah justru paling haus validasi? Mari kita berhenti sejenak, tarik napas, dan lihat seluruh gambaran yang sudah kita bahas. Level bawah tertekan untuk terlihat layak. Level menengah terjebak menjaga posisi. Level atas takut kehilangan identitas. 3 level berbeda, satu pola yang sama. Semua sedang mencari rasa aman. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting dalam seri ini. Kenapa justru mereka yang paling bawah, yang paling sedikit uangnya, sering terlihat paling memaksakan diri untuk membeli, mencicil, dan terlihat naik kelas? Jawaban jujurnya tidak nyaman, karena validasi adalah pengganti rasa aman ketika rasa aman itu tidak tersedia. Ketika manusia tidak punya kendali struktural atas gaji, posisi, masa depan, mereka akan mencari kendali simbolik, bukan kendali nyata, tapi kendali atas bagaimana mereka dilihat. Dan simbol paling mudah dikendalikan adalah apa yang bisa dibeli. Inilah kesalahan besar yang sering kita buat. Kita mengira orang level bawah itu konsumtif. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka sedang bertahan secara psikologis. Mereka tidak membeli untuk pamer. Mereka membeli untuk tidak merasa kecil. Untuk tidak terus-menerus diingatkan bahwa posisi mereka rapuh. Perhatikan lingkungan kerja modern.
Siapa yang paling jarang dipuji? Siapa yang paling sering dibandingkan? Siapa yang paling mudah disalahkan? Hampir selalu mereka yang paling bawah. Dan sistem ini menciptakan luka kecil yang tidak terlihat di slip gaji. Luka harga diri. Ketika seseorang pulang kerja dengan rasa tidak cukup, uang sering menjadi pelarian tercepat. Bukan karena logis, tapi karena emosional. Membeli sesuatu memberi ilusi kendali. Cicilan memberi ilusi kemampuan. Approval memberi ilusi kemenangan. Dan ilusi-ilusi kecil ini menjadi sangat adiktif bagi mereka yang jarang merasa menang. Yang menyedihkan adalah ini. Semakin bawah posisinya, semakin keras seseorang berusaha untuk membuktikan bahwa ia layak. Dan semakin keras ia berusaha, semakin besar beban yang ia pikul. Beban yang sering tidak terlihat oleh siapapun. Sekarang mari kita jujur sebagai sistem. Dunia kerja modern tidak netral. Ia memberi validasi secara tidak merata. Naik jabatan dianggap dewasa. Naik gaji dianggap berhasil. Punya simbol dianggap layak. Dan selama nilai manusia diikat pada simbol-simbol itu, jebakan finansial tidak akan pernah hilang. Ia hanya berpindah level. Bagian paling pahit dari semua ini adalah tidak ada satu level pun yang benar-benar bebas. Level bawah ingin diakui. Level menengah ingin aman. Level atas ingin tidak runtuh. Dan semua itu dibayar dengan cara yang berbeda, tapi sama-sama melelahkan. Sebagai penutup seri ini, izinkan saya mengatakan satu hal, tanpa metafora. Masalah finansial karyawan jarang soal kurang disiplin atau kurang pintar. Ia hampir selalu soal tekanan sosial, rasa takut dianggap gagal, dan sistem yang membuat manusia menilai dirinya dari simbol. Jika ada satu hal yang perlu diingat dari seri ini, mungkin ini. Orang tidak terjebak finansial karena mereka ingin lebih kaya. Mereka terjebak karena ingin merasa cukup, dan selama rasa cukup ditentukan oleh jabatan, lingkungan, dan penilaian orang lain, maka jebakan itu akan terus ada di semua level. Kalau kamu ingin tahu fakta dunia kerja yang jarang dibahas, subscribe YouTube @Praktik Lapangan Bisnis sekarang. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok @Praktik Lapangan Bisnis buat konten fakta, sisi gelap, edukasi karyawan, dan humor seputar karyawan. Kita bahas dunia kerja apa adanya.